Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 12 November 2023 bersama Romo Siprianus Semakur Tukan SSCC dari Palangka Raya. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali ya dari Tanah Siang Selatan di Keuskupan Palangkaraya. Saya menyapa para pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih ya. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-32. Kita mau dengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Haleluya, haleluya. Haleluya. Berjaga dan bersiap sedialah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Maka tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih, saat ini saya di halaman gereja Stasi Santo Stefanus Tanah Siang Selatan, salah satu wilayah dari paroki Santo Clemens Puruk Cahu. Nah, saya sedang menyampaikan ini, mengajak kita sekalian untuk merenungkan bacaan kitab suci soal hari ini, hidup di dalam kebijaksanaan. Kisah yang sangat menarik bagi saya adalah bagaimana menempatkan diri kita di dalam kebijaksanaan hidup. Nah, di dalam definisi kebijaksanaan, kita sungguh merasakan ya bahwa di dalam hidup kita itu selalu ada kebijaksanaan hidup yang diajarkan oleh Tuhan untuk setiap pribadi kita. Ajaran kebijaksanaan itu membantu kita untuk bertekun. Kebijaksanaan di dalam pengertian yang sesungguhnya, yang membantu kita untuk menangkap rencana dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijaksanaan adalah kemampuan menggunakan pikiran. Pikiran berarti dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan, yakni kemampuan bertindak ketika menghadapi kesulitan atau juga ketika menghadapi realita kehidupan. Nah, di dalam perumpamaan yang Yesus katakan kepada kita itu kebijaksanaan yang muncul dalam perilaku hidup. Ada
5 yang bijaksana dan ada 5 yang kurang bijaksana. Apakah kita termasuk di dalam kebijaksanaan hidup itu? Pertama yang kita lakukan adalah melihat. Orang yang bijaksana itu dia akan bertindak sebelum dia melakukan tindakan, dia pasti akan melihat, merancang atau juga memikirkan apa yang akan terjadi. Itulah sikap bijaksana. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia pasti akan memikirkan apa yang akan terjadi. Dan di dalam kisah perumpamaan itu mengajarkan kepada kita pertama-tama menyadari bahwa kita punya keterbatasan, tetapi Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan. Dari cara kita berpikir, kemampuan, talenta kita yang bisa kita pakai sehingga kita mampu merealisasikan hidup kita dengan bijaksana. Bijaksana itu membutuhkan pertimbangan juga. Di dalam kehidupan kita membutuhkan sikap-sikap yang sungguh-sungguh. Dan Yesus mengajarkan kepada kita sangat indah, ya. Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya, mengumpamakan kerajaan surga. Maka dibutuhkan pertama kemampuan kita untuk mendengarkan sabda, membuka hati supaya kita mampu menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Misalnya di dalam peristiwa hidup kita, seringkali kita membutuhkan semangat untuk ada keheningan di dalam hati supaya kita bisa menangkap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Membuka hati yang pertama. Yang kedua, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Kita mampu membuka hati dengan doa-doa kita yang sederhana. Dengan cara Tuhan menganugerahkan kepada kita firman yang setiap kali kita dengarkan. Tuhan memberi contoh nilai kebijaksanaan. Dan ini menunjukkan kebijaksanaan dapat mengantar orang masuk ke dalam surga, yakni kebijaksanaan itu. Maka yang perlu kita lakukan, pertama-tama sadarilah bahwa sikap bijaksana itu merupakan unsur yang penting di dalam kehidupan kita. Kita menjadi mawas diri karena bijaksana, melakukan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan. Orang yang bijaksana akan mempercayakan hidupnya pada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Atau dengan kata lain, seperti seorang hamba Yahweh, dia percaya akan tuntunan hidup atau percaya pada Allah yang menuntun hidupnya. Bagaimana orang itu percaya kepada Allah? Kalau dia pertama-tama membaca firman atau menangkap rencana Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Dan yang kedua, kita boleh semakin mencermati dengan baik dan juga penuh kesungguhan hidup kita. Maka perlu kemampuan untuk refleksi diri, kemampuan untuk melihat pengalaman-pengalaman hidup yang sederhana itu, memaknainya. Orang yang mampu merefleksikan diri itu menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Atau dengan bahasanya Sokrates, hidup yang tidak layak dihidupi itu hidup yang tanpa refleksi. Maka yang kita butuhkan adalah kemampuan kita memaknai setiap peristiwa hidup kita supaya kita mampu menangkap nilai di balik pengalaman, entah pengalaman yang sulit, entah pengalaman sukacita, entah pengalaman yang besar ataupun yang sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga perumpamaan ini mengajarkan kita untuk memilih sikap bijaksana, karena kemampuan untuk memilih itu ada di dalam diri kita dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Semoga hari ini kita mampu menjadi pribadi yang bijaksana, mampu memilih, menangkap rencana Tuhan dalam perjalanan hidup harian kita, dan layak meneruskan warta cita Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Hari ini Kau mampukan kami untuk boleh memilih dan mengupayakan sikap kebijaksanaan hidup. Bantulah kami untuk menjadi pribadi yang mampu menangkap makna hidup di dalam perjalanan hidup harian kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Mereka merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan pada hari ini. Juga sukacita kita di hari Minggu ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari stasi Tanah Siang Selatan. Kami sedang pembangunan di sini. Tuhan berkati. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 12 November 2023. Terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.